Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada peserta didik Manfaat Bantul tahun ajaran 2020-2021. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan program kerja bidang kehumasan Manfaat Bantul pada kegiatan Matsama tahun pelajaran 2020-2021. Doa Ibu semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di masa pandemi kalian tidak bisa langsung datang ke madrasah karena memang keadaan kita harus mematuhi semua protokol yang ada, tetapi jauh di mata kalian dekat di hati. Apa kabar anak-anakku semua? Selamat datang peserta didik baru di Madrasah Istimewa dengan slogan prestasi sebagai tradisi. Perkenalkan, nama Ibu adalah Francisca Listiarini SPD, biasa dipanggil dengan Bunda Siska. Tugas Ibu sebagai Wakil Kepala Bidang Kehumasan dan juga Guru Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, kelas 10 dan kelas 11. Oke, berarti kalian akan ketemu Bunda di pelajaran PKWU. Sekarang, sebelum kita lebih jauh Ibu Bunda menjelaskan tentang program Manfaat Bantul, kita kenal dulu kondisi letak Manfaat Bantul. Manfaat Bantul adalah sebuah madrasah yang terletak di Jalan Lingkar Timur, Dusun Peranti, Banguntapan Bantul, tepatnya di pinggir kota Yogyakarta bagian timur. Peserta didik Manfaat Bantul 30% berasal dari kota Yogyakarta dan 70% berasal dari luar Yogyakarta. Sebagian besar peserta didik tinggal di pondok pesantren atau panti asuhan di sekitar Manfaat Bantul yang merupakan mitra madrasah. Bagaimana Manfaat Bantul? Manfaat Bantul merupakan rintisan madrasah riset. Seiring dengan capaian prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Pencapaian nilai akreditasi 97 mendekati sempurna. Sehingga Manfaat Bantul mendapatkan pengakuan sebagai madrasah istimewa dengan keunggulan prestasi akademik, riset, dan bidang tahfidz dengan slogan prestasi sebagai tradisi. Manfaat Bantul sebagai satuan pendidikan menengah di lingkungan Kementerian Agama memiliki kurikulum madrasah untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam penyusunan tingkat satuan pendidikan atau KTSP, melibatkan warga madrasah, kepala madrasah, guru pegawai, peserta didik, dan pemangku kepentingan seperti komite madrasah, orang tua, peserta didik, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain. Manfaat Bantul menjadi salah satu madrasah yang memiliki daya saing dan keunggulan dalam prestasi maupun keluhuran budi pekerti, fasilitas pendidikan yang memadai, dan sumber daya manusia yang handal, sehingga dapat mencetak generasi unggul baik akhlak maupun prestasi. Jadi, bagi kalian yang sudah diterima di Manfaat Bantul, alhamdulillah, selamat bergabung. Insya Allah kalian nanti akan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Ya, kalian harus semangat belajar di Manfaat Bantul. Walau pada saat ini kita tidak bisa bertemu langsung, kita hanya lewat daring, tetapi kalian semua sudah ada di hati kami para pendidik Manfaat Bantul. Manfaat Bantul dibawa kepemimpinan Kepala Madrasah yang bernama Bapak Singgi Sampurno SPD MA. Sebagai Kepala Tata Usahanya adalah Ibu Sri Indah Astuti. Dalam menjalankan tugas Kepala Madrasah itu dibantu oleh 4 wakil kepala. 1. Wakil Kepala Bidang Kurikulum,
itu nanti Ibu Rusli Farida. Beliau mengajar guru sejarah ya. Beliau orangnya lembut. Kalian nanti bisa berkenalan langsung dengan Ibu Rusli Farida. Kedua, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Nah, kalian yang kegiatan kesiswaan akan selalu berhubungan dengan yang namanya Bapak Dwi Mulyono. Orangnya sabar, baik. 3. Wakil Kepala Bidang Kehumasan itu Bunda Siska, Ibu sendiri ya. Nanti di sini Ibu memang jarang mau istilahnya dengan kegiatan kesiswaan karena memang Bunda urusannya keluar. Jadi mempromosikan madrasah, seperti Bunda juga pernah mengunjungi sekolah-sekolah kalian ya yang ada di SMP dan MTS sekitar Magelang. 4. Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana Bapak Harmadi, beliau adalah guru olahraga. Kalian nanti akan ketemu dengan beliau ya. Oke, selanjutnya, agar pelaksanaan tugas Wakil Kepala Manfaat Bantul dapat terlaksana dengan baik, maka setiap Wakil Kepala membuat program kerja, termasuk Bunda di sini sebagai Wakil Kepala Bidang Kehumasan. Bunda menyusun program kerja bidang kehumasan. Kenapa sih kok kita harus menyusun program kerja? Karena dengan program kerja itu kita akan punya target-target ya. Nanti kalian juga kalau sudah masuk KBM, kalian juga harus punya program ya. Kalian harus punya target. Bagaimana setelah menjadi peserta didik Manfaat Bantul, target apa yang harus kalian capai? Jangan tidak ada target, karena dengan target kalian akan semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran. Ingat, kalian harus selalu bahagia. Bidang hubungan masyarakat atau humas supaya berdaya guna dan berhasil guna, tepat sasaran, sesuai harapan, disusunlah program kerja sebagai pedoman. Apa saja sih program kerjanya? Jadi sebelum dijelaskan program kerja, jadi tugas humas adalah menjalin hubungan yang baik dalam sebuah organisasi, perusahaan, merupakan kewajiban bagi seorang humas. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari seorang humas. Humas adalah suatu proses untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara perusahaan atau organisasi dengan publik, sehingga dapat menciptakan image yang baik dan positif tentang perusahaan atau organisasinya, dalam hal ini Manfaat Bantul. Nah, disinilah tugas Bunda ya. Jadi memang tugas Bunda itu harus selalu mempromosikan Manfaat Bantul, biar masyarakat lebih mengenal Manfaat Bantul. Kalian boleh juga ya follow Facebook pribadi Bunda Francisca Listiarini, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan Manfaat Bantul. Jadi kalian bisa melihat ke belakang bagaimana sih Manfaat Bantul. Salah satunya Bunda juga pernah mendampingi kakak kelasmu itu lomba KTI tingkat internasional, dan alhamdulillah kita mendapatkan perunggu dan perak itu di Bandung. Jadi pesertanya dari luar negeri. Insya Allah nanti di antara kalian juga bisa ya, bisa untuk mengikuti lomba KTI. Selanjutnya, program kerja kehumasan di Manfaat Bantul yaitu 1. Kegiatan kehumasan atau networking, pengelolaan web madrasah. 2. Informasi dan berita Manfaat Bantul. Informasi dan berita Manfaat Bantul itu adalah cetak brosur atau leaflet, roadshow dan pemasangan publikasi, press release, dokumentasi dan promosi Manfaat Bantul. Raker madrasah, outbound guru pegawai, Akhirusana, pentas seni, expo dan pameran sekaten, kerjasama dengan masyarakat dan lintas instansi. Kerjasama dan masyarakat dan lintas instansi terdiri dari komite madrasah, kemitraan dengan pondok pesantren, kemitraan dengan MTS dan SMP, kemitraan dengan perguruan tinggi, pertemuan wali siswa kelas 10, 11, dan 12 biasanya di awal tahun ajaran, penyelenggaraan bakti sosial, HUB. HUB itu adalah ulang tahunnya Kementerian Agama, terus Milad Manfaat Bantul, apresiasi seni dan temu kangen alumni.
Jadi kalau sudah jadi alumni itu masih terikat, istilahnya masih tetap menjadi keluarga besar dari Manfaat Bantul ya. Jadi kalian harus tetap membawa nama baik madrasah. Apalagi yang prestasi, nanti yang punya prestasi LKTI bisa membimbing adik kelasnya, yang punya prestasi akademik lainnya datang ke Manfaat Bantul itu bisa membimbing kalian-kalian semua sebagai adik kelas. Penerimaan tamu studi banding, kegiatan kemasyarakatan, sistem informasi madrasah, pengembangan dan kreatif madrasah, penerbitan majalah tahunan. Biasanya ini nanti setelah kelas 3 kalian berkreasi ya, nanti dibimbing sama Pak Uun untuk kita mempunyai majalah tahunan. Adapun tujuan dari kegiatan kehumasan, program kehumasan networking atau pengelolaan web madrasah, memperlancar kegiatan kehumasan, pengelolaan web madrasah, dan sosial media Manfaat Bantul. Sosial media Manfaat Bantul itu ada Instagram, kalian bisa follow Manfaat Bantul _official, Facebooknya Manfaat Bantul official, YouTube-nya Manfaat Bantul _official. Silakan kalian kunjungi sosial media Manfaat Bantul. Silakan di-like kegiatan-kegiatan, semua ada di sana. Nanti juga kegiatan kita sama daring ini pun akan di-upload di sosial media Manfaat Bantul. Indikatornya apa? Lancarnya kegiatan kehumasan. Lanjutnya, tujuan informasi dan berita Manfaat Bantul. Nah, di sini tujuan informasi itu adalah menginformasikan pelaksanaan dan kegiatan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Indikatornya adalah tersebarnya info PPDB. 2. Meningkatnya animo dan minat belajar di madrasah. 2. Mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan serta prestasi madrasah. Indikatornya terpublikasi dan diketahuinya kegiatan serta prestasi madrasah dengan dokumentasi. Contoh informasi PPDB online Manfaat Bantul bisa kalian lihat di poster di sini. Mungkin kalian sudah mengenal ya, pada saat daftar di sini kita sudah online ya, karena memang ini pandemi. Jadi tim sosmed itu membuat poster-poster yang menarik untuk menarik para calon peserta didik Manfaat Bantul. Di sini juga ada contoh brosur PPDB Manfaat Bantul. Di sini juga kita punya tim kreatif. Kalian bisa belajar nanti ya bersama Pak Uun dan tim publikasi. Ini contoh informasi PPDB Manfaat Bantul. Sekarang tujuan rapat kerja madrasah. Selanjutnya para guru dan pegawai Manfaat Bantul setiap tahunnya itu menyusun program kerja. Jadi kita mempunyai program kerja. Program kerja itulah nanti yang akan kita pakai kegiatan selama 1 tahun di Madrasah Istimewa. Namun karena pandemi banyak program kerja yang tidak terlaksana karena memang keadaan ya. Makanya kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa bertatap muka langsung. Kita bisa belajar langsung di madrasah tercinta kita, Manfaat Bantul. Amin ya robbal alamin. Di sini indikatornya tersusunnya program kerja madrasah dalam 1 tahun. Oke, selanjutnya selain menyusun program kerja, biar Bapak Ibu guru dan pegawai itu refresh ya. Jadi kita butuh outbound. Di sini ada kegiatan outbound. Siswa pun ada kegiatan outbound ya. Jadi setiap tahun ada kegiatan outbound khusus peserta didik, juga ada kegiatan outbound atau study tiru bagi Bapak Ibu guru. Nah, kalau yang di peserta didik nanti yang mengatur kegiatannya adalah Pak Dwi Mulyono sebagai wakakasiswaan. Bunda di sini yang mengatur kegiatan Bapak Ibu guru dan pegawai. Apa sih tujuan outbound?
menciptakan kebersamaan dan komitmen kerja. Jadi kita harus punya komitmen. Kalau kita tidak punya komitmen, itu akan ambyar, ya. Kedua, menambah wawasan, cakrawala, dan menimba ilmu, cara berpikir guru dan pegawai manfaat bantul dalam pengembangan madrasah. Indikatornya, terciptanya kebersamaan dan komitmen kerja. 2. Bertambahnya wawasan, cakrawala, dan ilmu cara berpikir guru dan pegawai manfaat bantul dalam mengembangkan madrasah. Jadi yang belajar itu tidak hanya peserta didik, Bapak Ibu guru pegawai juga selalu update ilmu, ya. Ini biasanya kita mengadakan saat-saat liburan, ya, mengadakan workshop, seminar. Jadi tidak ada batasan, ya, namanya belajar itu selalu belajar dan belajar. Begitu juga dengan kalian, jangan bosan-bosannya untuk selalu belajar, ya. Oke. Nah, ini ada foto-foto kegiatan outbound Bapak Ibu pegawai. Juga ada foto peserta didik manfaat bantul. Nah, ini ada outbound. Biasanya outbound peserta didik manfaat bantul itu dilaksanakan di kelas 12. Kenapa kok di kelas 12? Karena kelas 12 akan menempuh ujian nasional, ya. Jadi untuk merefresh peserta didik kelas 12, kita outbound, ya. Jadi biasanya nanti ada kegiatan outbound. Tapi kelas 10 biasanya juga ada. Itu nanti di kegiatan pramuka. Untuk tahun ini pramukanya tidak dilaksanakan karena memang situasi pandemi. Besok berarti kegiatan pramuka bisa gabung dengan kakak kelas kalian yang sekarang naik kelas 11, karena memang yang sekarang di kelas 11 itu belum melaksanakan outbound. Ini contoh-contoh kegiatannya, ya. Bisa kalian lihat begitu bahagianya karena pada saat outbound kita belajar di luar, ya. Jadi kita di luar, di sana ada pembimbing outboundnya, di sana kita berekspresi, ya. Banyak permainan-permainan yang mendidik. Nah, selain itu program kehumasan ada kegiatan akhirusana, pentas seni dan pameran sekaten. Di sini Ibu juga mengurusi tentang kegiatan akhirusana, dan untuk tahun ini pun akhirusana juga tidak dilaksanakan, tetapi lulusan yang sekarang adalah lulusan emas karena saat pandemi corona, ya. Semoga nanti yang sudah lulus kakak kelasmu itu semua menjadi anak-anak yang sukses, ya. Biarlah tidak ada akhirusana atau tutup tahun pelepasan secara langsung, ya, seperti wisuda itu memang yang tahun ini tidak dilaksanakan. Kemarin kita sudah sempat sewa gedung, tetapi karena pandemi semua batal. Kegiatan pentas seni atau expo itu adalah memamerkan kegiatan fasilitas, kegiatan dan prestasi madrasah. Indikatornya, nah, terlaksananya semua kegiatan pentas seni, ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa foto-foto kegiatan milad ke-51. Ini dilaksanakan secara sederhana pada saat pergantian kepala madrasah. Jadi pada saat milad, kepala madrasah yang sebelumnya adalah Bapak Muhammad Yusuf itu dipindah tugaskan ke Man 4 Sleman, diganti dengan Bapak Singgih Sampurno. Di sini juga ada kegiatan pameran lomba KTI, ya. Jadi ini udah ulangi lagi. Nah, ini salah satu foto kegiatan pameran lomba KTI internasional di Bandung, ya. Di sini ada Mbak Munarsi yang sekarang naik kelas 12 dan Ilmina Jihan Zafira sudah lulus, ya, keterima di UIN Sunan Kalijaga di bidang jalur prestasi, ya. Jadi kalian juga bisa nanti untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalian kalau punya prestasi itu akan memudahkan kalian semua. Selanjutnya, program kerjasama dengan masyarakat dan lintas instansi tujuannya apa? Mensinergikan RAPBM dan kegiatan madrasah dengan komite madrasah.
menjalin silaturahmi dengan pondok pesantren mitra. Biasanya itu ada pertemuan dengan pondok ya, pengasuh-pengasuh pondok. Kalau agenda rutin itu setiap 3 bulan sekali. Namun karena kemarin banyak harus yang kita bicarakan, itu kemarin dalam waktu 1 bulan itu ada sekitar 1 atau 2 kali pertemuan dengan pengasuh pondok pesantren mitra. Sama untuk menentukan peserta didik yang baru masuk ke pondok juga kita melakukan pertemuan dengan pondok ya. Terus menjalin silaturahmi dengan MTS dan SMP di wilayah DIY Magelang dan sekitarnya. Nah, ini yang Bunda Siska lakukan bersama tim Roadshow setiap tahun. Itu kemarin sekitar bulan-bulan sebelum corona ya, sebelum pandemi. Alhamdulillah Bunda dan tim itu bisa silaturahmi ke sekolah kalian. Bunda sudah ke SMP 3 Muntilan, terus ke MTS Borobudur, ke SMP Serumbung, SMP Ma'arif, terus ke SMP Windusari, MTS Windusari, dan Bunda sudah mengunjungi semua sekolah-sekolah mitra ya, sekolah-sekolah mitra yang ada di Magelang dan sekitarnya. Di situ mungkin kalian sudah pernah melihat tim ya, melihat Bunda yang pernah datang pada saat roadshow ya. Oke, lanjutnya menjalin silaturahmi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Di sini biasanya kita kerjasama. Nanti ada mahasiswa PPL atau siswa peserta didik kita juga datang ke kampus untuk pelatihan ya. Makanya ini di sini Bunda juga mengurusi tentang MOU ya dengan perguruan tinggi. Menjalin silaturahmi pelaporan PBEM dan kepedulian wali siswa terhadap madrasah, mewujudkan misi sosial keagamaan Manfaat Bantul, memperingati hari jadi Manfaat Bantul, dan membina silaturahmi serta memiliki terhadap alma mater. Kegiatan mensinergikan RAPBM dan kegiatan madrasah dengan komite madrasah. Nah, ini contohnya fotonya ya. Jadi sebelum kita menentukan biaya-biaya itu kita berdiskusi, kita pertemuan dengan komite madrasah ya. Jadi tidak madrasah yang menentukan, tetapi ada forum ya, ada forum itu untuk menyusun RAPBM-nya. Oke, ini foto-fotonya pada saat kita menyusun RAPBM. Oke, kegiatan menjalin silaturahmi dengan pondok mitra. Nah, ini fotonya. Ini adalah pertemuan dengan pondok mitra. Biasanya kalau ada sesuatu yang urgen atau memang menentukan bagaimana kelanjutannya, itu kita akan mengadakan pertemuan. Bisa tempatnya di Manfaat Bantul atau di pondok mitra. Ya, ini contoh-contoh fotonya. Menjalin silaturahmi dengan SMP Negeri Serumbung. Ayo, yang SMP Negeri 1 Serumbung siapa? Nah, ini fotonya. Insya Allah kita akan tetap kerjasama dengan SMP Negeri 1 Serumbung. Ini salah satunya adalah Mbak Munarsi. Nanti kalian bisa kenalan dengan Mbak Munarsi. Mbak Munarsi adalah kakak kelasmu yang juara tingkat internasional LKTI itu dari SMP Negeri 1 Serumbung. Mudah-mudahan nanti yang dari SMP Negeri 1 Serumbung bisa mengikuti jejaknya Mbak Munarsi ya. Oke, selanjutnya menjalin silaturahmi dengan SMP Negeri 3 Muntilan dalam kegiatan roadshow. Nah, ayo siapa yang SMP Negeri 3 Muntilan? Sayangnya kemarin pada saat silaturahmi Bunda tidak bisa menemui kalian karena pada saat itu kalian sedang tes penjajakan. Jadi Bunda hanya menemui guru-guru kalian ya. Oke, insya Allah kita nanti bisa bertemu langsung ya. Selanjutnya menjalin silaturahmi dengan MTS Negeri 1 Magelang dalam kegiatan roadshow. Ini adalah MTS Borobudur ya. Bu Asi adalah guru yang luar biasa. Kalian bersyukur ya mempunyai guru BK Bu Asi yang bisa membawa kalian sampai di Manfaat Bantul. Semoga kalian sukses sama seperti kakak-kakak kelasmu dan semoga kalian juga betah ya. Usahakan untuk selalu bahagia. Kalau ada masalah jangan kalian pendam. Kalau ada masalah, apalagi kalian yang tinggal di pondok ya, namanya masalah itu mesti ada.
Kalian harus pintar-pintar. Kalian punya pengasuh, kalian bisa konsultasi dengan pengasuh kalian ya. Oke, selanjutnya di sini menjalin silaturahmi dengan SMP ITA Rahman. Nih, siapa yang SMP Negeri 2 Borobudur. Nah, ini SMP Negeri 2 Borobudur. Dulu ada namanya Pak Edi, itu guru Manfaat Bantul, tapi sekarang sudah dimutasi di Man 2 Bantul. Beliau tadinya adalah guru dari SMP Negeri 2 Borobudur, terus pindah ke Manfaat Bantul dan sekarang sudah mutasi di Man 2 Bantul. Dari beliaulah akhirnya anak-anak dari SMP Negeri 2 Borobudur bisa melanjutkan ke Manfaat Bantul. Oke, selanjutnya menjalin silaturahmi dengan SMP Negeri 2 Windusari dalam kegiatan roadshow. Nah, ini di sini Bu Fatma ya yang menjadi istilahnya menjadi kalian bisa datang ke Manfaat Bantul, menjadi penghubung ya. Kalian yang dari SMP Negeri 2 Windusari bisa sekolah di Manfaat Bantul. Oke, selanjutnya MTS Negeri 3 Magelang. Nah, di sini sayangnya memang pada saat Bunda silaturahmi memang tidak bisa bertemu langsung dengan peserta didik karena pada saat itu kalian sedang tes penjajakan. Menjalin silaturahmi dengan MTS Maarif Magelang. Ya, di sini Bunda perdana ya kemarin datang ke MTS Negeri karena memang kita baru kerjasama ya. Nah, ini tim roadshow pada saat memberikan motivasi. Kalian masih kenal siapa itu ya? Adalah Ustadz Andri. Ustadz Andri adalah guru BK di Manfaat Bantul, juga sebagai koordinator Pondok Pesantren Mitra. Ini jadi tugasnya tim roadshow itu datang ke sekolah-sekolah mitra di daerah Magelang dan sekitarnya adalah memberi motivasi ya. Jadi memberi motivasi bagi yang ingin melanjutkan ke sekolah Manfaat Bantul harus benar-benar mau ya. Jadi kalian nanti pisah dengan orang tua. Karena apa? Karena kalau sudah memilih Manfaat Bantul berarti kalian siap menjadi santri di Pondok Pesantren Mitra ya. Doa Bunda semoga kalian yang tinggal di pondok pesantren itu betah ya. Bagi yang anak rumahan juga semoga kalian semangat ya, semangat belajar, jangan menjadi anak yang manja. Kalian harus punya disiplin apalagi kalau sudah masuk ya. Jam 7 itu sudah tutup gerbang ya. Jadi memang untuk sekarang kita masih via daring dulu pembelajarannya. Nanti kalau sudah kita bertemu langsung kalian harus disiplin ya. Disiplin dalam segala hal. Dengan disiplin waktu, dengan disiplin segala hal, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses. Di sini juga tujuan kegiatan pengembangan dan kreatif madrasah selanjutnya ya, menciptakan kondisi yang baik bagi madrasah untuk menjadi tempat pengembangan dalam segala bidang, sehingga seluruh warga madrasah dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam memajukan Manfaat Bantul. Terwujudnya ide-ide yang kreatif dan inovatif dalam segala bidang itu indikatornya. Oke, selanjutnya contoh-contoh pengembangan ide kreatif dan inovatif nanti kalian bisa lihat langsung ke madrasah ya. Di situ nanti bisa kalian lihat begitu asrinya lingkungan di Manfaat Bantul, walaupun di tengah kota, tetapi kita banyak anak-anak yang menggunakan kendaraan itu menggunakan sepeda. Jadi insya Allah bebas polusi ya. Jadi memang Manfaat Bantul karena memang kerjasama dengan panti dan pondok pesantren mitra, anak-anak pergi ke madrasah menggunakan sepeda ya. Ini juga pengembangan ide kreatif dan inovatif ya. Nah, pengembangan ide-ide kreatif dan inovatif di Manfaat Bantul adalah salah satunya di masa pandemi ini. Guru-guru dan pegawai itu menulis sebuah buku, nanti bisa kalian baca di perpustakaan ya.
itu kenangan-kenangan, ya, kenangan Bapak Ibu guru suka duka selama menjadi pendidik di Manfaat Bantul. Itu terangkum dalam sebuah buku dengan judul Memoir Sang Pendidik Manfaat Bantul. Di sini ada 23 penulis kontributor, ya. Itu sudah di-launching sama Pak Kanwil pada saat pandemi kemarin launchingnya. Tapi kita tetap jaga jarak, tetap mengikuti standar COVID-nya, ya. Jadi mengikuti semua instruksi. Alhamdulillah buku perdana Guru dan Pegawai Manfaat Bantul itu di-launching sama Pak Kanwil. Kalian besok bisa baca di Perpustakaan Manfaat Bantul. Ini foto-fotonya juga ada di beritanya. Nanti kalian bisa lihat. Kalian bisa datang ke sosial media. Semua kegiatan-kegiatan Manfaat Bantul ada di sana. Ini juga salah satunya kegiatan silaturahmi ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Oke, mungkin itu saja dari Bunda. Sekian dan terima kasih. Doa Bunda semoga kita segera bertemu, ya, bertatap muka langsung. Karena kalau lewat daring ini Bunda tidak bisa merasakan, ya, tidak bisa merasakan. Jadi seperti hampa. Kalau bertemu langsung kan Bunda bisa melihat kelucuan kalian, semangat kalian, ya. Kita bisa ketawa bersama, belajar bersama, ya. Jadi kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini berakhir dan kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung. Cukup sekian dari Bunda Siska. Sekali lagi selamat datang peserta didik baru di Manfaat Bantul, prestasi sebagai tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.